semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Dekapers, kembali lagi di konten receh, di mana kita akan membahas hal-hal random dengan bintang tamu yang semaunya produsen. Ya, tergantung mahen siapa aja. Kita open di sini. Kalau misalkan ada mahasiswa random mau curhat, bisa UKM, bahkan ibu-ibu kantin kalau mau promosi roti Mariam, boleh langsung aja kita datang ke Faraday Cafe di studio yang hijau-hijau ini. Oke, bersama gue di sini host yang akan selalu menemani kalian sampai gue lulus. Semoga gue cepat lulus biar kabur dari sini. Di sini gue bersama teman-teman yang bisa dibilang calon-calon ahli surga. Amin. Langsung saja kepada kawan-kawan dari UKM Al Faruq. Kita mulai memperkenalkan diri dulu nih. Boleh. Ada siapa saja dan mungkin jabatannya. Ya, perkenalin semuanya, nama saya Lutfi Yardika Akbar dari Prodi Teknik Informatika angkatan 23. Dari lanjut. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Denis Watarif. Saya menjabat sebagai Ketua Umum UKM Islam Al Faruq, jurusan manajemen. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saif Al Islam. Saya sebagai anggota saja. Saya dari Prodi Teknik Informatika, jurusan Ilmu Komputer ya. Berarti ini cukup beragam ya dari prodinya dari jurusan. Sama. Oh, ada. Ini ada sama. Tapi dari di UKM-nya sendiri tuh Oh, macam-macam. macam-macam. Cuma nggak dari FDSK ya? Nggak ada. Ya, ada. Oh, ada. Ada. Ya. Anak FDSK. Siapa? Grena. Oh iya. Oh iya, FDS. Ada. Ya, buat anak FDSK kalian sudah terlalu tenggelam ya dalam kehidupan Jakarta Barat. Mending coba masuk ke Al Faruq. Sebelum itu mungkin gue secara pribadi itu nggak terlalu mendengar ya. Mungkin gue adalah salah satu orang yang tenggelam ya. Jadi gue nggak terlalu dapat banyak informasi tentang UKM gini, UKM Al Faruq. Mungkin ada bisa penjelasannya gitu. Kalian tuh sebenarnya ngapain sih? Tahu kalian hanya kajian aja setiap hari gitu? Oh, enggak dong, enggak. Kira-kira ngapain tuh? Ya, baik. Jadi UKM Islam Al Faruq itu memang sebelumnya sudah didirikan sejak lama ya, sejak tahun 1996. Dan itu katanya sempat yang paling awal gitu diciptainnya UKM di Mercubuana ini. Nah, jadi tujuannya itu untuk mensyiarkan, kemudian mendakwah di lingkungan kampus khususnya UMB ini, untuk mensyiarkan ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Nah, selain itu juga untuk kegiatan-kegiatan UKM Islam Al Faruq ini bukan hanya kajian-kajian Islam aja. Kayak ada seminar-seminar ilmu pengetahuan kayak gitu. Kemarin sempat dari CEO dari, kalau nggak salah dari mana waktu itu? Pokoknya kayak selebgram. Ruang Guru kalau nggak salah. Iya. Pak Radium Ikoni ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya, jadi dia sempat datang sini untuk ngisi seminar kayak gitu. Itu salah satu kegiatan-kegiatan yang ada di Al Faruq ini. Nanti buat detailnya nanti bisa dijelasin oleh Mas Lutfi ini. Berarti sebagai salah satu media dakwah ya? Iya, betul. Di kalangan mahasiswa, di mana usia rentan. Usia muda pastinya. Iya. Gue nyebutnya usia rentan karena dari sini ada yang terjerumus. Ada yang mencari kebenaran. Biasanya kan masih menanyakan jati diri kan, Ya. antara apa kalau kita nyebutnya quarter life crisis. Ngeri. Transisi SMA. Iya. Berarti sebagai media dakwah gitu. Iya, betul. Paling kalau misalkan ini sih, ini gue punya satu pertanyaan. Gue kan kadang suka sholat zuhur di masjid. Oke. Nah, itu kan kadang ada kultumnya. Itu bagian dari ininya Al Faruq nggak, atau emang dari ininya? Kalau kultum dari masjid sini maksudnya Iya, Masjid Mercubuana. terpisah ya, itu DKM. Oh, dari DKM. DKM juga masih bagian dari yayasan juga gitu, iya. Tapi Al Faruq ini memang dinaungin juga sama DKM Masjid Manarul Amal ini gitu. Pembinanya dari ketua DKM juga kalau tidak salah dari 2 tahun yang lalu. Berarti Al Faruqnya masih dalam binaan DKM-nya juga. Iya, Betul. Jadi gitu. Ya, kadang gua kan kayak ada program-program di masjid, kayak misalkan kultum gitu-gitu. Kadang gue suka ngeliat ada poster kajian. Tapi kadang dari Al Faruq sendiri juga ikut ambil andil kalau misalkan ada
acara di masjid gitu? Kalau ada minta bantuan ya dari DKM. Kayak sempat kemarin pada bulan Ramadan ya, kita juga sempat terlibat tuh di DKM. Kayak contohnya Syaib nih sempat isi apa namanya tadarus sebelum berbuka puasa ya kan. Kemudian Iya, betul. sebelum berbuka itu biasanya ada kultum setelah ba'da asar ya kan. Itu juga ada beberapa anak Al-Faruq yang ikut memeriahkan acara-acara DKM juga. Iya betul. Jadi gitu. Berarti kalian juga sangat terhubung dengan DKM gitu. Iya. Iya. Program kerjanya DKM kayaknya memang paling banyak itu di masjid. Terus memang kita ikut campur aja. Iya sih, maksudnya kayak itu yang selalu gue pertanyakan gitu kayak. Oh, ini kegiatan Al-Faruq atau bukan? Iya, Gitu kan? ini bagian dari UKM atau emang DKM masjidnya? Soalnya gue pas tahu-tahu Al-Faruq tuh udah masuk ke semester 3, semester 4. Karena yang itu apa? Yang di bawah, yang pada pameran inian kan UKM pada. Oh, stand. Iya, buka stand. Oke, oke. Pas gue liat paling pojok Al-Faruq nih ada. Oh iya, biasanya di situ. Ada organisasi, iya. Organisasi Islam untuk mahasiswa di Mercu. Gue baru tahu gitu. Selama ini kemana aja? Makanya kan kita adalah orang-orang yang tenggelam. Kayak emang tempatnya tuh terpojokan gitu. Iya. Jadi banyak yang nggak kepojokan mungkin ya. Iya, terus gue juga pas waktu semester 1 juga nggak notice juga. Atau emang guanya aja gitu, yang lain pernah ngeliat. Oh, berarti standnya nanti majuin lagi. Emang itu standnya sudah teratur apa gimana ya? Udah dapet. Gimana maksudnya? Stand ini. kan udah ditentuin sama Oh, Iya, gue ngeliat pas pas agak ke kiri terus ternyata Iya, betul. banyak banget nih Ada UKM. lagi. iya benar. Iya. Kirain hanya di tengah-tengah itu aja ya, pojok itu. Ya? Iya, oh ternyata ada ini. Baru tahu tuh gue. Terus gue ngeliat debat, ngeliat ini segala macem gitu. Terus ada Al-Faruq ini. Cuma gue nggak tahu kalau itu namanya Al-Faruq. Oh, taunya apa dong tadinya? Gue mikir cuma UKM Islam gitu. Tapi emang tujuan Ormawa itu kan untuk itu ya, memperkenalkan Iya, betul. mahasiswa baru gitu ya kan. Padahal sekarang kita udah ini jadi promosi ini buat anak-anak FDSK ya, buat terutama DKV ya. Jangan tunggu standnya datang atau Iya. standnya berdiri dulu, jangan. Soalnya gue adalah salah satu orang yang di sekolah tuh yayasan Islam, jadi ngelihat hal-hal kayak gini gue seneng walaupun gue udah mulai sedikit Tenggelam. Iya, tenggelam. So dulu gue masih sering ngadain Isra Mi'raj kayak di rumah, ikut remaja musola. Oh, iya. Dulu. Remaja musola ya? Musola. Masjid atau remaja musola ya? Kalau di musola gue paling deket. Soalnya kayak musola di kampung gue tuh di Musola An-Nur tuh adalah pusatnya. Wih, kontribusi masyarakat bagus banget ini. Waktu dulu. Mungkin kalau sekarang tugas kuliah. Iya, Pak, banyak itu. Terus karena ada DKM-nya ganti juga gitu. Jadi DKM di musolanya pengurusannya ganti. Iya. Gitu. Kayak dulu masih sempet terakhir sih kemarin ini gue ikut takbiran cuma sebentar doang sih cuma. Nggak apa-apa ya. Yang penting niatnya. Iya. Soalnya kadang kalau momen-momen kayak gitu tuh yang akhirnya gue bisa ketemu sama teman gue yang sibuk. Oh gitu. Heeh. Iya. Soalnya kita di sana karena ada pengajian kampung gitu, maksudnya pengajian anak kecil, kita dari kecil tuh emang ngaji di situ. Jadi kita kok bermain dan mengenal itu di pengajian. Betul. Pengajian malam kan. Betul, di kegiatannya ya. Justru malah. Jadi kalau misalkan kayak mau ketemu ya udah nunggu momen-momen traweh, momen ini gitu. Oh ternyata dia masih di sini. Iya, kadang suka kayak gitu tuh, kita udah sibuk-sibuknya, nggak lama ketemu, nggak ngikutin kegiatan. Pas sekalinya ngikut lagi masih ada. Kagetnya di situ ya. Ternyata wah dia sudah balik lagi ke jalan yang benar. Mungkin jarang kelihatan ya di Iya, masjid. jarang Taraweh baru wah nongol juga nih mukanya gitu baru kelihatan. Cuma di event-event tertentu ya, Taraweh, Ramadan sama Idul Fitri, Kan- Idul Adha. Iya, kan istilahnya kan kalau taraweh kan awal-awal ya. Iya. Kan? Masjid penuh awal-awal, giliran udah pertengahan ngikis, terakhir sesap doang. Udah pemain utama Iya. itu. Tinggal bapak-bapak sama kakek-kakek. Nah, Iya, terus ngomongin kegiatan nih. Kira Al-Faruq nih ada kegiatan nggak nih ke depannya, ada event atau sesuatu yang mau dilaksanakan
Apakah seminar atau majelis? Biar soif yang Oke, itu sebenarnya kegiatan selanjutnya kita kemarin sudah kurang lebih 5 program yang sudah dikerjakan ya. Iya, sudah. Selanjutnya ini kita bakal ngadain LKMM. Latihan kepemimpinan, ya. Mas. Oke. Itu insya Allah diadakannya kurang lebih masih dalam semester ini, tahun ini. Dan memang tempatnya itu selain di kampus, kita ngadain juga di Puncak Bogor. Oh, di puncak. Di Puncak Bogor itu lebih refreshnya lagi ya, Iya, sepertinya buat nanti teman-teman baru yang baru masuk ke UKM Islam Al Faruq ini. LKMM. Kegiatan selanjutnya itu. Terus kalau misalkan mau masuk nih, misalkan ada batasan semester nggak sih? Nggak ada. Bebas aja gitu. Nggak ada. Bebas. Kalau misalkan, wah semester 7 gue mau masuk Al Faruq. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tafadol, silahkan. Silakan. Udah di akhir-akhir gitu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi Yang guys, penting masih ada niat iya. gitu. Bukan alasan ya semester akhir. Daripada Anda bingung-bingung terus melakukan hal-hal aneh ya kan, menuju penelitian-penelitian dan proyek-proyek akhir, biasa kan gitu mahasiswa. Sekarang yang nggak dibolehin itu jadi pengurus biasanya oh, dibatasin. kalau di Kalau untuk kegiatan-kegiatan bebas. berarti bebas kalau misalkan Anggota ya. Iya, untuk anggota bebas. jadi boleh tuh ya buat teman-teman FDSK para dekavers terutama. Kita kan sama-sama belajar. Iya. Belajar nggak mandang umur. Bebas kalian mau, mungkin kalian baru ngerasa sebenarnya saya butuh belajar ngaji, mungkin bisa sama teman-teman Al Faruq yang lebih sepantaran gitu. Bisa. Ada banyak. Ada beberapa ya. Memang sudah disediain guru-gurunya. Oh, Bahkan sudah disediakan juga guru-gurunya. Itu tanpa 1% pun kita sumbangkan 1% pun nggak ada maksudnya. Iya, maksudnya ya udah kalau Bebas mau masuk belajar silakan. Betul. Sama-sama nanti belajarnya. Ada beberapa teman juga nanti yang ikut. Tapi ada nggak yang unik gitu anggota kalian? Secara berkesan nih orang gitu masuk. Karakter ya, namanya organisasi pasti. Iya. Karakternya masih. Iya. Ada yang suka hanya ikut event-event besar aja, ada kan kayak gitu. Cuman di hari-hari yang kayak kelas-kelas itu setiap minggunya dia jarang ikut gitu. Ada yang biasanya event dia rajin cuma nggak mau susahnya, dia cuma mau enaknya doang, kayak datangnya aja gitu. Pasti ada lah karakter-karakter kayak gitu. Itu unik menurut saya kayak gitu. Yang Dan sebagai ketua berasa juga kayak gitu ya. Kayak ini orang cuman maunya enak pas lagi disuruh apain gitu ya buat persiapan kagak mau gitu. Kadang suka miskom. Itu wajar lah, nggak apa-apa. Yang penting gimana kita ngerangkulnya aja gitu kan. Ya. jadi emang ya namanya juga organisasi pasti nampung banyak orang yang berbagai background. Iya, betul. Tapi gue penasaran, baru terbesit di pikiran gue. Kalian tuh ada background dari madrasah atau pesantren gitu, terus masuk mercu? Dari kalian bertiga? Kalian? Dari aneh dulu ya. Iya. Mungkin kalau lagi Mas Min, SD-nya Min, madrasah. Pas lagi SMP-nya MTS. MTS. Pas lagi masuk SMA ada tawaran masuk pesantren. Oh. Pertama itu dari teman orang tua. Dari ibu. Ya udah saya tertarik kan. Kayak dunia pesantren itu seperti apa, ruang lingkupnya kan tertutup kan. Iya, namanya betul. Pesantren. Saya masuklah ke situ karena anaknya juga dari teman ibu saya juga masuk sebagai kakak kelas. Saya masuk, oh jadi seperti ini pesantren, kayak keketatannya gitu. Terus bertemu lawan jenis juga jarang. Iya, betul. Kan kayak istilah kata mah ya wajar lah kan. Namanya laki-laki bosen gitu ingatnya cowok lagi, di sini cowok lagi gitu kan. Iya. Sekalinya ketemu perempuan pasti ada event-event besar gitu. Dan juga untuk pelajaran-pelajarannya lebih banyak mungkin menghafal ya, karena kayak kitab kuning, dan juga pesantren itu beda-beda, kayak pesantren modern, pesantren salafi juga Itu gue beda-beda. pernah denger tuh. Seperti itu. Kebetulan pas saya masuk itu pesantren modern. Oh. Jadi lebih ke bahasanya daripada kitab kuning. Bahasa, disiplin, seperti itu kurang lebih. Jadi mungkin kalau pandangan saya tuh pesantren tuh benar-benar tempat untuk menimba ilmu. Tapi juga ada juga yang setelah selesai pesantren nih liar. Jadi kayak aturan yang udah ditetapin di pesantren tuh dia tuh kayak kekekang gitu rasanya. Oh iya. Iya.
pas lagi keluar dia balas dendam. Sebelum keluar deh. Pas lagi Iya banyak tuh prinsip kayak gitu tuh. Iya, Baru jadi- mau ya? Iya, pas lagi dia pengen jangankan lulus. Pas lagi perpulangan. Oh. Biasanya perpulangan pesantren tuh di saat mau lebaran sama akhir tahun. Nah, pas lagi saat lebaran ini mereka balas dendam. Kayak, HP mana HP langsung main HP. Langsung mabar, semuanya mabar. Semuanya itu. Pokoknya mabar gitu. Giliran kayak kitab kuning, terus kayak belajar bareng tentang bahasa Arab, bahasa Inggris, nggak ada sama sekali. Benar-benar nggak ada. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi ente sendiri shock nggak pas masuk mercu? Dapat kultur shock nggak kayak? Wah, Dapat sedikit culture shocknya. waduh parah Iya. banget ternyata ya. Kuliah. Iya. Orang-orangnya Nggak. nggak pada sholat. Teman-teman. Saya Nggak. juga shock soalnya. Mungkin kalau untuk sholat mah prinsip diri sendiri ya. Iya. Tapi kalau yang laki-laki ya masa enggak sih. Iya sih. Gitu. Mungkin salah satu culture shocknya itu dalam cara berpakaian ya. Oh, Kalau laki-laki aman lah. Kan emang udah ada aturan juga di mercu. iya. Nah saya lihat nih perempuan. Wah, Apa tuh? Kurang bahan. Iya kurang lebih kayak gitu. Dosennya ini ingetin ke cowok kalau nggak boleh pakai kaos oblong. iya. Giliran cewek pakai kaos oblong, ya lumayan ngepres lah ya. Iya. Waduh, ini suatu masukan juga ini. Oh ya, ini ya. Kayak pilih kasih gitu. Dosennya saya tahu kayak laki-laki. Iya. Gitu. Tapi kan minimal ya ada pencerahan dikit lah. Gitu. Seperti itu kurang lebih. Berarti kepada berpakaian sama ya. Cuma Iya. kalau gue sih dari ini sih kayak selalu ini dari emak sih bilang. Kalau misalkan mau ke suatu tempat jangan cari yang nggak ada, yang ada aja dilihat. Itu jadi kalau misalkan ada sesuatu yang emang nggak dengar desas-desus kalau di sini begini nggak usah dicari gitu. Iya. Jadi walaupun gue cukup gitu, jadi masih yang lebih gelapnya lagi nggak kesentuh gitu. Oke, aman ya. Tenggelamnya belum tenggelam banget. Masih bisa sedikit bergerak. Masih ada backgroundnya, masih ada kesadaran. Iya, alhamdulillah. Cuma gitu. kayak agak aneh aja sih. Puasa tapi enggak lepas sholat 5 waktu. Oh iya itu. Kaget. Bener-bener kaget. Iya itu betul. Lagi apa sih namanya kalau buka bareng ya, buka puasa bareng ya. Lagi siapin makanan. Kok tiba-tiba ada yang minum laki-laki? Aneh tahu ininya dia pernah sholat samping. Iya. Ini halangan apa ya? Laki-laki nggak ada halangan ya? Musafir kali bukan? Iya makanya. Jauh dari Depok. Udah. Jalan kaki tapi. Waduh, itu benar-benar musafir. Musafir. Tapi jangan kira musafir juga ada jarak kilonya juga loh. Walaupun jalan juga. Berapa kilo? Nggak sampai 80 dari mana? 80 pasti daerah Jakarta. Sumedang, dari Sumedang dia jalan kaki. Wah ya bisa. Bisa. Positive thinking aja ya. Hitungannya pindahan itu kan. Pindahan. Kalau yang lain mas-masnya gimana? Ada? Kalau saya backgroundnya memang nggak ada pesantren ya, cuma tetap kita mesti belajar baik di rumah maupun di tempat pendidikan kita gitu kan. Jangan sampai mentang-mentang nggak pesantren nih kita jauh gitu dari pembelajaran agama yang kita anut gitu kan. Iya. Dan tetap aja kita melekat meskipun cuma belajarnya dari kiai-kiai kampung, nggak beda kayak Mas Lutfi, dia kan full pesantren gitu kan. Kalau saya cuma belajarnya cuma dari kiai-kiai aja gitu. Jadi saya juga gitu sih, kayak dari tokoh-tokoh agama yang udah di kampung. Betul. Ya. Dan yang paling penting pendidikan itu tetap dari orang tua. Iya betul. Kadang orang tua itu pendidikan pertama katanya ya kan. Awalun madrasah katanya. Iya. Soalnya ya bapak saya tuh tidak peduli anaknya ada di mana, yang penting sudah makan dan sholat. Itu prinsip bagus banget. Udah kalau ditanya pulang jam berapa, pulang misalkan saya bilang ntar jam 1 atau jam 12 malam. Yang penting isya sama maghrib jangan lewat. Udah itu aja. Wah, masya Allah banget ya. Iya, tapi ya udah nggak apa-apa pulang jam berapa gitu. Yang penting itu aja. Soalnya saya kan pramuka cukup aktif ya. Waktu SMP. Oh, SMA? Tidak. Karena sudah di SMP sudah
terlalu banyak. Oh, merasa cukup. Iya kayak karena pernah kena penyakit juga. Oh, oke. Dimaklumi. Iya, kena penyakit juga akhirnya ya udah kita Jangan dipaksain ya. cukup itu. Pernah suatu ketika nggak pulang 4 hari. Saat itu cuma SMP nih. SMP karena ada di kan dekat rumah tuh nggak jauh dari rumah ada buper. Bukan Bumi perkemahan iya gitu. bukan ini cuma ikut aja. Jadi nggak sebagai peserta di situ, cuma ikut karena kenal anak beberapa ini. Jadi ikut nimbrung aja gitu. Oh, Nimbrung aja. Iya, Terus iya. cuma ditelepon sekali, ini inget banget. Jangan lupa ya sholatnya. Udah gitu aja. Bisa gitu ya jiwa pramuganya. Di mana ada buper di situ langsung join ya waktu SMP malah. Soalnya saya juga waktu ngaji di kampung ya itu cukup ini pernah belajar Safinatun Najat gitu, kitab Safinatun Najat gitu-gitu. Terus apa lagi lupa lagi tuh. Di kampung ya? Di kampung karena turun temurun kan, kayak dari misalkan guru ngajinya ini, ntar dia punya anaknya pesantren, ntar balik lagi ngajar lagi. Ngajar lagi. Iya. Gitu. Di mana sih kampungnya? Kunciran Jaya. Oh, berarti- Pinang. Oh, Pinang, Kota Tangerang tuh. Kota Tangerang. Cakep banget kamu. Deket pesantren Mukarobin. Iya, soalnya itu ada kemajuan banget maksudnya. Cuma sekarang agak ini karena cuma tetap ada. Tetap ada. Jadi kadang yang pengurusnya itu setelah itu dia nikah lagi sama pengurus pesantrennya, terus akhirnya tinggal di kampung, terus gitu lagi udah jadi berulang. Oh ya berarti bagus itu, emang pengajaran paling baik tuh pengajaran yang bersanad. Soalnya jarang-jarang tuh ada jarang-jarang kampung kayak gitu. Pengajar yang bersanad dari siapa gitu. Iya. Terus regenerasi Iya, itu susah itu. susah kayak gitu tuh. Misalkan yang paling sekarang tuh yang ngajar ngaji itu bukan orang asli kampung situ, tapi dia suami. Jadi dia dari pesantren, ngabdi pesantren, akhirnya Nikah sama orang kampung situ. Iya, sama anaknya itu adalah seorang yang biasa ngurus musolanya, ustadznya lah gitu. Terus nikah akhirnya ya udah dia ngabdi buat ngajar ngaji di situ. Gitu. Sama dulu sering banget waktu SD kan sering dapet itu mahasiswa HM itu sering datang buat ngajar dari Bina Madani, mahasiswa Bina Madani yang ikut HMI gitu. Kenapa nggak dikembangin lagi aja gitu keagamaannya? Nah, itu dia. Kenapa tuh? Saya nggak bisa jawab. Karena sebenarnya jalan buat menuju hidayah sebenarnya. Hidayah kan nggak dicari ya, tapi dijemput. Iya. Gitu, ya. Itu barangkali terbuka buat Mas. Iya, kayak saya juga. saya sedih juga. Stuck dulu. Iya. Setelah langsung jadi mahasiswa stuck dulu. Nah, dari keluarga emang bapak saya tuh sangat-sangat ini kalau misalkan ini. Soalnya sebelum kuliah di Mercu aja